Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kerinduan untuk beribadah Minggu kepada Tuhan Allah senantiasa ada pada kita, meskipun ibadah dilakukan di rumah kita masing-masing. Ini semua kita lakukan sebagai wujud kesediaan kita kepada arahan pemerintah dan Majelis Agung untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Tentunya kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Dan dengan peristiwa ini menjadikan kita semakin taat kepada Tuhan, serta kebiasaan hidup bersih selalu kita lakukan. Ibadah Minggu 7 Juni 2020 saat ini menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi khusus hari-hari ini. Tata ibadah sudah disiapkan oleh Majelis Jemaat Sitiharjo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memasuki ibadah Minggu saat ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, beribadahlah dengan bersukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan penuh syukur. Bawalah setiap kerinduan kepadanya, karena dialah yang menjadikan kita, dan oleh karena dialah kita hidup. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama dan yang keempat. Suci, suci, suci. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan hati yang bersukacita kita mulai ibadah kita saat ini, dan marilah setiap hati kita mengaku yang demikian. Ibadah pada hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam kita membangun ibadah minggu saat ini, kita didasarkan dengan tema ibadah yang diambil dari 2 Korintus pasal 13, ayatnya yang ke-11, demikianlah firman-Nya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Marilah kita sambut dasar ibadah kita pada hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397. Kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segan abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah di hari ini kita bersama mengakui segala keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki panggilan pertobatan yang hari ini didasarkan dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 dan ke-8, demikianlah firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Berdasar dari firman ini, tentu kita masih belum sempurna di dalam menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Marilah bersama kita menyadari kekurangan kita dan mohon pengampunannya di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami semuanya datang dalam ungkapan syukur melalui ibadah yang kami bangun. Kami juga telah Engkau ingatkan atas firman-Mu yang adalah kasih dalam kehidupan kami. Tetapi kami ya Tuhan masih menyadari bahwa kami memiliki keterbatasan sehingga belum mampu melakukan kasih itu dengan sempurna dalam tutur kata dan sikap hidup yang benar. Oleh karenanya Tuhan, ampunilah kami dengan segala kekurangan kami sehingga kami boleh memasuki hidup baru pemberian Tuhan dengan tanggung jawab dan kepercayaan iman yang setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ada berita anugerah bagi kita semua. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama menyambut berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24
dan 25 yang demikian firman-Nya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Mari kita ungkapkan rasa sukacita kita karena Tuhan telah mengampuni dosa kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, baitnya yang pertama dan keenam, yang Maha Kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan diawali pembacaan Alkitab oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita mohon terang pada Tuhan kita Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar dan kita boleh mewujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena sampai saat ini kami merasakan penyertaan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, untuk mewujud nyatakan ucapan syukur kami, meskipun sampai saat ini masih terjadi wabah penyakit corona, tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap menyertai setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, akan kami wujudkan di dalam kami membangun ibadah dan membaca sebagian dari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami satu persatu, jemaat-Mu satu persatu, sehingga melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami baca, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri akal budi, roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan nanti semuanya berasal dari Engkau. Dan kami semua jemaat-Mu yang akan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kami baca, kita baca pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius 28. Kita baca ayat 16 sampai dengan 20, yang demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa tekun membaca firman Tuhan dengan setia merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah diutus untuk bersaksi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menerima amanat dari seseorang? Misalnya saja amanat dari orang tua untuk meneruskan kehidupan selanjutnya, ataupun dari orang-orang yang mungkin dalam posisi khusus di hidup kita. Amanat ini merupakan sebuah pesan, perintah, keterangan, dan juga wejangan yang disampaikan oleh seseorang, orang tua, pemimpin, ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan khusus lainnya. Dan dalam pesan yang disampaikan dalam amanat tersebut, itu juga akan berlanjut pada suatu tugas pengutusan kepada siapapun yang mendengarkan dan menerima amanat itu dalam kehidupannya. Situasi ini kita tahu juga, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini juga dialami oleh Tuhan Yesus dan para murid saat itu. Tuhan Yesus mengutus, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para muridnya yang telah setia menemani karyanya, yang telah setia menantikan kedatangan Tuhan setelah kebangkitannya. Tuhan memanggil, Tuhan memberikan amanat dan juga mengutus setiap muridnya. Dan tentu amanat ini juga menyatakan adanya sebuah sasaran, tujuan, dan juga tanggung jawab serta penugasan yang diberikan tentang karya Kristus dan ajarannya kepada dunia. Dan kalau kita melihat, kalau ini diberikan kepada kita, wah, tentu ini merupakan tugas yang berat. Sehingga tidak mengherankan jika para murid saat itu merasa ragu, merasa takut, merasa khawatir, manakala mereka tidak bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegaskan bahwa ketika mereka, para murid bersedia untuk menjalankan tugas pengutusannya, Tuhan akan menyertai. Tuhan bukan hanya memerintah sana berangkatlah, lalu Dia meninggalkan mereka. Tetapi di sini Tuhan mengatakan sampai akhir zaman aku akan menyertai kamu. Dan tentu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, janji ini merupakan jaminan sendiri yang diberikan oleh Kristus bagi mereka yang terlibat bagi karyanya di bumi. Yesus sudah bangkit, dan kini Ia juga telah hidup, serta menjadi pribadi yang memperhatikan banyak jiwa. Kita melihat bahwa Ia menyertai para murid yang telah sekian lama bersama dengan Tuhan, menerima, memahami, merasakan ajaran Tuhan. Sekarang diutus, diperlengkapi. Dan dalam kondisi ini kita tahu bahwa siapapun yang diutus, Tuhan menyertai mereka. Tuhan juga mempedulikan setiap orang, mempedulikan para murid, memperhatikan setiap pencobaan dan pergumulan yang ia alami, dan untuk memberikan kehidupan penuh kasih karunia yang menandakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Inilah jawaban supaya para murid ini tidak ketakutan, tidak ragu, tidak mengalami kesulitan, tidak sakit hati, dan tidak putus asa dalam menjalani tugas panggilan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, titik pusat iman Kristen
Ini terletak pada kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut. Itu sebabnya setiap Injil yang kita baca itu memberitakan semuanya menjadi pusat pemberitaan mereka. Kebangkitan Yesus ini juga dijadikan sebagai acuan bagi pertumbuhan suatu persekutuan atau gereja. Mengapa kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi penting bagi panjenengan, bagi saya, bagi kita semua? Hal ini menjadi penting karena kabar itulah yang memerdekakan setiap kita dari segala kejahatan dunia yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Kebangkitannya memberikan kuasa untuk hidup sebagai murid Tuhan yang setia, yang tidak mudah menyerah, yang tidak juga takut oleh apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus juga membuktikan otoritasnya sebagai anak Allah, sehingga kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi jaminan bagi penggenapan janjinya kepada para murid dan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kita memilih menjadi orang Kristen, tentu tujuan kita bukan hanya untuk mendapatkan keselamatan Tuhan, tetapi kita juga harus mampu hidup dan menghidupi iman kita kepada Tuhan. Tidak hanya ngomong aku iki Kristen, tidak hanya berbicara aku ini rajin ke gereja, tetapi buktikanlah dalam sikap hidup yang benar. Orang Kristen dan gereja ini bukan hanya hidup untuk menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk bersaksi kepada banyak orang. Menjadi saksi dengan membaptis dan mengajar kepada semua orang. Dalam bacaan kita saat ini dimaksudkan bukan untuk memaksa orang lain menjadi Kristen atau mengkristenkan orang yang berbeda agama dengan kita, tetapi itu dimaksudkan dalam rangka menjadi teladan yang baik dalam sikap hidup yang benar dengan apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita mengalami kehidupan yang baru, setelah Tuhan mati dan bangkit, lalu dimuliakan di antara semua bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pembaptisan itu sendiri dilakukan sebagai tanda seseorang ini meninggalkan kehidupan lamanya, kehidupan yang penuh dosa untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan Yesus. Baptisan ini juga memang menghubungkan manusia dengan diri Yesus sendiri, juru selamat melalui pencurahan Roh Kudus yang di minggu lalu kita mengalami merayakan sukacita turunnya Roh Kudus. Kita telah dibekali, kita telah dimampukan. Lalu apa yang kini akan kita lakukan? Semua bergantung pada setiap pribadi kita masing-masing. Berdiam, beraksi, bersaksi, atau ya sudahlah hidup dengan semaunya sendiri. Itulah pilihan hidup kita yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Baptisan ini juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang sekarang menjadi umat Allah. Melalui pembaptisan yang dilakukan juga mewujud nyatakan pengakuan serta komitmen pribadinya dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah dibaptis dan Kristen, itu bukan hanya memiliki identitas Kristen, tetapi harusnya kita juga memiliki nilai-nilai kekristenan yang terwujud dalam sikap hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan penuh dengan keselamatan Tuhan dan penggenapan karyanya di bumi telah dinyatakan. Dan itu seharusnya memampukan setiap kita untuk mau bersaksi dan mengatakan, ya, saya mau Tuhan untuk Engkau utus menjadi saksimu.
Ini kita lakukan seharusnya dalam rangka kita bersaksi kepada siapapun untuk menunjukkan kebaikan, kebenaran, keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun disadari ataupun tidak, seringkali kita belum lantang menjawab, iya, saya mampu Tuhan. Iya, saya bersedia Tuhan saat Tuhan memanggil dan mengutus kita. Namun yang keluar dari mulut kita ini adalah justru, Tuhan, jangan saya, yang lain saja. Saya tidak mampu Tuhan, saya masih muda, saya masih sibuk Tuhan, yang lain saja. Saya tidak punya apa-apa Tuhan, saya tidak bisa, saya takut, yang lain saja, dan seterusnya. Keterbatasan, ketakutan, keraguan, dan kelemahan yang ada dalam diri kita, janganlah dijadikan alasan untuk kita menolak Tuhan dalam melakukan tugas pengutusannya. Lakukanlah itu selagi mampu, lakukanlah itu selagi hidup kita masih diberikan keselamatan yang baik dari Tuhan, dan jadilah saksi-saksi kebenaran Tuhan dalam tutur kata dan sikap hidup kita yang benar. Marilah hari ini kita bersama dengan para murid yang diutus oleh Tuhan dengan mantap mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku menjadi saksimu. Tuhan memampukan dan memberkati setiap kita. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita meneduhkan hati, kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mantapkan hati dan pikiran kita untuk memperbarui ikrar pengakuan iman kekristenan kita bersama seluruh umat percaya di bumi. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kita di dalam mengumpulkan persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat 4. Tuhan,
Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Kita iringi dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama dan yang ke-6. Ku dengar berkat-Mu turun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita menyerahkan segala permohonan kita di dalam Tuhan dalam doa, dan nanti kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita menyatukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan Allah yang senantiasa menolong kami dalam kesesakan dan memberikan kami kekuatan, kehidupan, dan keselamatan yang selalu baru. Saat ini, ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah memperlengkapi kami dengan talenta yang luar biasa, dengan pencurahan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, memampukan setiap kami untuk dapat menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Dan saat ini pula Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk dapat mewartakan kabar sukacita tentang karya Tuhan dan juga tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dunia dalam kehidupan nyata kami sehari-hari dan kepada siapapun yang kami jumpai. Kami saat ini juga berdoa, ya Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk bersikap bijaksana di dalam suasana bangsa Indonesia di tengah menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kami tahu ini masa yang sulit, tetapi kami pun juga percaya bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kami umat-Mu. Kami menyerahkan seluruh tim medis yang boleh bekerja berlelah-lelah untuk kesembuhan banyak jiwa. Engkau memberkati, menerangi mata hati mereka dan juga memberikan kekuatan, keselamatan kepada mereka yang bekerja.
Tuhan menyembuhkan setiap yang terluka. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan ataupun keluarga yang harus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, kami yang ada di Jemaat-Mu Sitiharjo. Kami menyerahkan segala aktivitas kami, segala pelayanan kami setiap hari. Mampukan kami melayani dengan sungguh dalam kehidupan nyata bersama dengan keluarga kami. Saat ini kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat yang ada di Sitiharjo Tuhan. Yang bekerja Tuhan berikan kelancaran, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, dan saat ini yang sedang dalam masa-masa sulit, Tuhan memberikan hati yang bijaksana untuk mampu melewati semua dengan penuh ungkapan syukur. Kami menyerahkan juga anak-anak kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mendukung dalam pertumbuhan mereka, baik pengetahuan, fisik, dan juga iman mereka. Kami percaya bahwa anak-anak kami ini akan menjadi anak-anak yang hebat melalui proses belajar yang kini terus diperjuangkan walau harus dilakukan di rumah masing-masing. Inilah Tuhan, kami yang memohon kepadamu, dan sehari ini kami juga menaikkan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan, sehingga persembahan ini dapat menjadikan kemuliaan nama Tuhan terjadi di tempat ini. Kami menyerahkan setiap pribadi yang Kau pilih untuk mengelola, Tuhan mengaruniakan dengan roh kebijaksanaan kepada mereka. Inilah Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu, mampukan kami setia dan mau bersaksi dalam tugas pengutusan yang Engkau berikan. Dan inilah doa kami, semuanya akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama undur dari tempat ini dan siap untuk menjalani kehidupan panggilan Tuhan dengan penuh syukur dan menjadi saksi kebenaran dalam mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam kata dan perbuatan kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Kusuka menuturkan. Kusuka
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyatukan hati dan kita bersama menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih yang tulus, hati yang melayani, berkat dan damai yang bersumber dari Allah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus yang mati dan bangkit oleh persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menuntun, dan menetap dalam kehidupan saudara sekalian, mulai saat hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.